Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifani Amira dengan NPM 2175369 dari Program Studi Manajemen Informatika semester 4B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang paket tracer 5.1.9 yaitu investigasi STP loop prevention. Sebelum kita mengerjakan paket tracernya, kita akan lebih dahulu mengisi user profile. Oke, sudah. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Di sini ada tujuan dari pengerjaan paket tracer kali ini, yaitu in this lab you will observe spanning tree port status and watch the spanning tree configuration process. Ya, kita di sini pada lab kali ini kita akan mengamati status dari port pada spanning tree configuration process. Yang pertama yaitu ada describe the operation of spanning tree protocol. Di sini kita diminta untuk menjelaskan operasi dari spanning tree protocol. Selanjutnya di sini ada yang kedua tujuannya yaitu explain how spanning tree protocol prevents switching loops while allowing redundancy in switch. Menjelaskan bagaimana spanning tree protocol mencegah peralihan loops sekalian mengizinkan redundancy in switch networks. Kemudian kita lanjut ke background atau skenario pada paket tracer kali ini. Kita baca terlebih dahulu. In this activity, dalam aktivitas ini, you will use paket tracer. Kamu akan menggunakan paket tracer untuk mengamati operasi pada spanning tree protocol. Kemudian dalam jaringan switch sederhana yang memiliki jalur atau path redundant. Selanjutnya pada instruction. Yang bagian pertama ini kita diminta untuk mengamati contoh dari convergent spanning tree instance. Langkah pertama yaitu verify connectivity, yaitu ping from PC1 to PC2 to verify connectivity between the host. Your ping should be successful. Oke, di sini kita akan mengeping dari PC1 ke PC2. Oke, kita buka PC1. Kita geser ke kemudian kita ke command prompt, kita ketikkan ping. Ini ya, IP address-nya yaitu 192.168.1.101. Oke, kita enter. Oke, ini sudah successful ya. Kita lihat. Your ping should be successful. Oke, kita close. Itu artinya dari PC1 ke PC2 sudah connectivity ya, sudah terhubung. Selanjutnya kita ke step kedua yaitu view spanning tree status on each switch. Kita akan melihat status dari spanning tree pada switch. Kita baca dulu. Use the show spanning tree pilihan 1 comment to gather information about the spanning tree status of each switch. Oke, di sini kita disuruh untuk menggunakan perintah show spanning tree pilihan 1
untuk mendapatkan informasi tentang spanning tree status pada setiap suite dari suite 1, suite 2, dan suite 3. Untuk mengisi atau kita untuk mengumpulkan informasi tentang status spanning tree. Okay? Untuk melengkapi tabel yang ada di bawah ini. For the purpose the activity. Untuk keperluan aktivitas port dari path Ethernet adalah port yang memiliki dan end device yang terhubung dan bukan bagian dari interswitch trunk-based spanning tree. Oke, kita langsung ke switch 1 atau switch 1. Kita akan enable terlebih dahulu. Pertama kita ketikkan enable, kemudian kita masukkan perintah. Ini ya, perintah show spanning tree pilihan 1. Oke, show spanning tree pilihan 1. Oke, apakah perintahnya sudah benar? Show spanning pilihan 1. Oke. Pilihan 1, kemudian kita enter. Oke, kita lihat. Ini ya, switch 1. Pada gigabit di sini ada 3 ya. Yang pertama ada path Ethernet. Oke, kita lihat di sini ya. Gigabit Ethernet 01 yaitu portnya forward. Oke, forward. Kemudian yang kedua ada Gigabit Ethernet 02 yang status atau ya statusnya itu forward atau FWD. Kemudian ini ada root bridge. Kita sini lihat ada pada root ID tidak terdapat root break. Ini tidak terdapat informasi apakah switch 1 ini termasuk root break bukan atau tidak. Tidak ada ya. Maka daripada itu root break dari switch 1 adalah 0. Oke, kita close. Selanjutnya kita ke switch 2 atau switch 2. Kita masukkan perintah yang sama. Enable show spanning. Oke, spanning tree pilihan 1. Enter, kita amati lagi. Pada switch 2 ini gigabit internet 01-nya mempunyai status FWD atau forward. Kemudian pada gigabit Ethernet 02-nya mempunyai status yakni forward atau FWD juga. Kemudian kita akan lihat root break-nya pada root ID. Oke.
Di sini terdapat keterangan ya, atau informasi berupa this break is the root. Yang mana artinya baik gigabit 01 maupun gigabit 02 mempunyai status root break yaitu yes. Oke, selanjutnya kita close terlebih dahulu yang ini. Kita masuk ke suite terakhir, yaitu suite 3. Kita lakukan perintah yang sama. Enable terlebih dahulu, kemudian masukkan perintah show spanning tree jalan 1. Oke, kita enter. Oke, di sini pada gigabit 01 mempunyai status forward atau FWD. Kemudian pada gigabit Ethernet 002 mempunyai status yakni BLK atau block. Oke. Kemudian kita akan lihat apakah ini root breaks. Oke, perhatikan pada root ID-nya. Di sini tidak ya. Maka untuk mengisinya adalah 0 dan 0. Kemudian packet tracer use a different link like on the one of the connection between the switch. Kita perhatikan packet tracer kali ini menggunakan lampu yang berbeda pada salah satu switch-nya, yakni pada tautan ini. Yang berbeda di sini adalah pada port gigabit Ethernet 02 pada switch 3. What do you think? Lampu tautan ini memiliki arti yaitu bahwa port tidak meneruskan status pump karena dalam hal ini statusnya pemblokiran yang sudah kita ketahui waktu kita pengecekan switch 3 tadi. Yang mana status pada gigabit Ethernet 02 ini mempunyai status block atau BLK. Kemudian pertanyaan kedua yaitu what path will frames take from PC1 to PC2? Jalur apa yang diambil dari frames PC1 ke PC2? Oke. Ini menggunakan jalur dari PC1 ke switch 1, kemudian ke switch 2, selanjutnya ke PC2. Ini ya, PC pertama, kemudian ke switch 1, switch 2, dan PC2. Kemudian why do the frames not travel through string? Mengapa frames tidak melalui atau menggunakan jalan switch 3? Dikarenakan di sini ini pada spanning tree yang ada pada switch 3 ini terdapat status pada gigabit Ethernet 02 yakni status pemblokiran atau BLK. Maka tidak akan ada frame yang baik yang dikirim maupun diterima pada port gigabit Ethernet 0/2. Maka daripada itu tidak bisa melewati sih. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu why has spanning tree placed a port in blocking stage? Mengapa spanning tree menempatkan port
yang ini dalam status pemblokiran. Itu karena jika semua port ini dapat meneruskan port, maka akan terjadikan switching maka peralihan loop akan dapat menurunkan kinerja jaringan dan bahkan menyebabkan jaringan tersebut gagal. Oke, selanjutnya kita lanjut ke part 2, ini diminta untuk mengamati konfigurasi spanning tree. Langkah pertama yaitu kita diminta untuk menghapus connection between switch 1 ke switch 2. Yang ini ya. Kita disuruh untuk menghapus 1. Yang bagian A, open a CLI window on switch 3 and issue the command show spanning tree pilihan 1. Leave the CLI window open. Kita buka terus. Kita buka switch 3. Kita masukkan perintah yang sama, ini show spanning tree pilihan 1. Oke, status pada gigabit Ethernet 0 itu masih blok ya, atau pemblokiran atau blok. Dan belum berubah. Oke, kita close terlebih dahulu, kita minimize. Selanjutnya kita akan menghapus connection dari switch 1 ke switch 2. Pada bagian B ini, select the delete tool from the menu bar and click the cable that connects switch 1 and switch 2. Oke, kita di sini diminta untuk memilih atau menggunakan tools, ini bantuan, yaitu berupa delete yang ini. Kemudian akan kita arahkan pada kabel connection antara switch 1 dengan switch 2. Kita langsung saja kita pilih delete. Oke, selanjutnya kita delete. Oke, sudah kita hapus kabel yang mengkonektivitikan antara switch 1 dengan switch 2 sudah kita hapus. Selanjutnya kita ke step 2, yakni observe spanning tree configuration. Kita akan diminta untuk mengamati konfigurasi pada spanning tree. Yang pertama, quickly return to the CLI prompt on switch 3 and issue the show spanning tree pilihan 1. Jadi di sini kita diminta untuk kembali pada prompt CLI pada switch 3. Lalu kita buka dulu. Oke. Kemudian kita diminta untuk menjalankan perintah show spanning tree pilihan 1. Oke, kita jalan. Oke. Sini status pada gigabit Ethernet 0/2. Ya, ini sudah berubah dari pemblokiran atau BLK menjadi statusnya forward atau FWD. Okay, use the up arrow key to recall the show spanning tree pilihan 1 command and issue it repeatedly until the orange link light on the cable turns green. Observe the status of port gigabit Ethernet 0/2. Oh, ini kita disuruh untuk menggunakan perintah atau menggunakan tools panah ke atas untuk memanggil
perintah yang sama, yakni show spending tree pilihan 1 pada komen. Kemudian kita menunggu sampai lampu orange pada gigabit Ethernet 0/2 menjadi hijau. Kemudian mengamati status pada port gigabit Ethernet 02. Oke, yang ini tadi ya. Ini sudah, apakah sudah hijau lampunya? Oke, ini sudah hijau lampunya. Oke, kita close. Selanjutnya, oke, di sini terdapat pertanyaan, what do you see happen to the status of the gigabit Ethernet 0/2 port during this process? Apa yang kamu lihat pada saat terjadinya status pada port gigabit Ethernet 0/2? Jadi, yang pertama itu pada gigabit Ethernet 0/2 sebelum menghapus kabel pada connectivity switch 1 ke switch 2 itu masih berstatus block atau BLK. Kemudian menjadi statusnya yaitu forward. Dan you have observed the transition in port status data port spanning 3 port most from blocking to forwarding state. Okay. Repeat connectivity by PC from PC1 to PC2. Baiklah, kita buka lagi PC1, kemudian comment from. Oke. Gunakan perintah panah ke atas untuk memanggil. Oke, di sini berhasil terconnectivity antara PC1 dengan PC2. Kemudian di sini terdapat pertanyaan terakhir, yakni are any ports showing an orange light that indicates the port is a spanning tree state or the why or why not? Apakah terdapat lampu orange pada port spanning tree? Kemudian jika iya mengapa dan jika tidak mengapa? Oke, di sini kita perhatikan tidak terdapat lampu tautan berwarna orange atau oranye ya. Karena di sini bukan lagi jaluran yang berlebihan di jaringan. Kita bisa perhatikan sendiri, lampu pada tautan ini sudah berwarna hijau semua. Baiklah, cukup sekian penyampaian saya mengenai paket tracer 5.1.9 dengan judul INSP3C STI Loop Prevention. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.